Episode 36, Kepeleset. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like serta pencet tombol loncengnya. Farhat langsung berlari cepat menuju kamar mandi saat mendengar Melisa yang sepertinya terjatuh. "Melisa, kenapa kamu sayang?" Farhat menggedor pintu kamar mandinya. "Auh, Melisa kepeleset mas." Melisa meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya. Ia jatuh dengan posisi duduk tanpa sehelai benang pun yang menempel di badannya, karena ia belum sempat mengenakan handuk. "Bisa berdiri nggak? Atau mas bantu?" "Nggak, aku kan nggak pakai baju." "Aduh, mana handuknya, jauh banget lagi," gumam Melisa ketakutan. Ia berusaha mengambil handuk yang masih tergantung di dinding, namun sia-sia usahanya karena pinggangnya ngilu untuk bergerak. "Gimana sayang? Kamu bisa berdiri?" tanya Farhat lagi. "Melisa, enggak mas, sakit banget pinggang." Melisa. "Farhat, kalau gitu mas masuk ya." "Jangan." Melisa masih polosan, ujarnya setengah teriak dengan wajah panik. Farhat hanya tersenyum kecil mendengar itu. Tubuhnya seketika meronta-ronta saat membayangkan sang istri yang sedang polosan tanpa sehelai benang pun. "Terus gimana? Kamu mau sampai besok di situ?" Farhat sepertinya sangat senang dengan situasi terjepit ini. "Dasar om-om Luknat," bininya jatuh malah girang. "Gini aja deh. Mas masuk dan kasih kamu handuk dulu, janji mas akan tutup mata nggak bakalan ngintip." "Beneran ya, janji?" ujar Melisa meyakinkan. "Janji," sahut Farhat sambil tersenyum penuh makna. Farhat pun mengambil handuk di lemari lalu segera kembali lagi ke sana. "Mas buka pintunya ya, kamu arahin posisi kamu di mana." "Iya," sahut Melisa gugup. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka perlahan dan Farhat pun memasuki kamar mandi dengan mata terpejam sambil menenteng handuk di tangannya. "Di mana sayang?" tanya Farhat sambil berusaha meraba-raba dinding kamar mandi. Ya, karena kamar mandinya terlalu luas jadi sulit langsung menemukan posisi Melisa. "Terus mas, pelan-pelan, ke kanan 2 langkah. Iya, maju terus mas." Melisa mengarahkan Farhat seperti tukang parkir di pasar, sementara Farhat mengikuti dengan patuh arahan Melisa sambil terus meraba-raba dinding seperti orang buta. Melisa tak memperhatikan kalau ada satu anak tangga di depannya. Dia hanya mengatakan, "Maju terus mas, hati-hati," kepada Farhat. Farhat yang tak bisa melihat apa-apa pun hanya menuruti Melisa sambil terus melangkahkan kakinya dan, bruk, kaki Farhat tersandung anak tangga itu hingga membuat tubuhnya oleng dan akhirnya terjatuh tepat di atas tubuh Melisa. Refleks dong Farhat membuka mata karena penasaran di mana dirinya jatuh. "Kok empuk," batin Farhat. Dan saat membuka matanya Farhat langsung bertatapan dengan dua benjolan yang tak asing baginya, namun pertama kali melihat ini pada Melisa, gelek. Farhat sampai menelan ludahnya saking tak percaya. "Bukan mimpikah?" batinnya sambil terus melotot memandangi dua gunung Himalaya yang putih mulus seperti tertutup salju itu. Melisa mematung di tempat dengan mata hampir lepas serta mulut terbuka akibat syok sudah jatuh tertimpa duren pula. Jantungnya pun tak kalah lincahnya seperti memberontak ingin keluar dari sana. Farhat tersadar pada misi awalnya dan barulah ia percaya kalau ini bukanlah mimpi. Ia menaikkan pandangannya ke wajah Melisa yang masih membeku tak bergerak. Mereka berbarengan berdeham agar suasana tak mematung seperti itu. Mas udah bertahan Melisa, tapi takdir berkata lain," ujarnya dengan nafas berderu kencang. Tangannya meremas kuat handuk yang dibawanya. "Dingin," ucap Melisa gugup. Ia berniat memberi kode agar Farhat segera membawanya ke kamar dan agar dia bisa segera memakai baju. Namun otak Farhat yang terlanjur traveling malah salah mengartikan kode itu. Ia memeluk tubuh bugil Melisa dan menyosor lehernya yang sedari tadi menantang untuk dijamah. Tangan Farhat pun meraih tuas shower yang tak jauh dari sana. Mengguyurlah air atas membasahi mereka berdua, membuat gairah Farhat yang sudah lama terbendung jadi mengganas. Melisa tak bisa berkutik lagi dibuat Farhat. Ia merasakan sensasi yang bercampur aduk di tubuhnya antara takut, merinding dan juga mantap.
Begitulah akhirnya tragedi malam pertama mereka bermula. Di bawah guyuran shower Farhat melepaskan semua keinginannya yang sudah menggunung bak tumpukan es di Antartika. Malam ini ia melelehkan semua es itu dengan gairah yang menggebu-gebu. Pagi harinya, Farhat terbangun dari tidur pulasnya, ia mengerjapkan matanya perlahan, lalu memandangi jam dinding yang menunjukkan sudah pukul 8. Kenapa badanku sakit semua? Farhat menggeliat dan meregangkan tangannya ke atas, lalu ia tersadar bahwa ada yang aneh, tubuhnya yang hanya tertutup selimut tanpa selembar pakaian karena abis baku hantam tadi malam. Ternyata itu bukan mimpi, hihihi. Farhat berguling ke kanan dan ke kiri kegirangan saat menyadari bahwa kejadian tadi malam bukanlah mimpi belaka. Lalu ia tersadar bahwa Melisa sudah tidak ada di kamar, biasanya Melisa tak pernah bangun sebelum dirinya. Farhat yang overthinking langsung berlari ke arah lemari baju dengan selimut yang masih melilit di tubuhnya, bukan untuk mengambil bajunya lalu dipakai, melainkan untuk memeriksa masih ada atau tidak baju Melisa di sana. Ia langsung kepikiran bahwa Melisa minggat dari rumah karena dirinya melanggar janji untuk tetap menunggu. Bajunya masih ada berarti dia tidak pergi. Farhat menarik nafas lega, tapi kan bisa aja dia pergi tanpa bawa baju. Bagaimana kalau dia marah padaku lalu pergi jauh dan nggak balik lagi, jadi duda lagi aku. Wajah Farhat berubah panik lagi karena berpikiran yang tidak-tidak. Enggak. Farhat, tenangkan dirimu, dia nggak mungkin pergi karena adik-adiknya ada di sini, tapi namanya orang marah bisa aja kan? Atau dia bawa adik-adiknya juga. Mikir apa sih kamu Farhat? Farhat terlihat sangat panik dan frustasi seperti orang gila, dengan rambut acak-acakan dan selimut yang menjutai bak gaun pengantin ia mondar-mandir di kamarnya, dibukanya gorden yang menutupi kaca besar di sisi depan kamar agar mendapat sedikit ketenangan. Seketika raut wajahnya berubah jadi sumringah dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Melisa, ujarnya lirih dengan mata berbinar. Ia mendapati Melisa sedang menyimari bunga anggrek kesayangannya di taman depan dengan rambut terurai setengah basah karena abis keramas. Terlihat Melisa sangat ceria sembari mengguyuri bunga anggrek itu dengan penuh kasih sayang bak anak sendiri. Jadi dia nggak marah denganku. Lihat senyum itu, bahkan sangat indah dan ceria, ujar Farhat girang sambil terus mengamati Melisa dari balik kaca. Ia pun melamun dan membayangkan kembali momen sakral tadi malam sambil senyum-senyum sendiri, tanpa ia sadari Melisa sudah masuk ke kamar. Mas. Melisa menepuk bahu Farhat agar tersadar dari lamunannya. Kamu kok udah di sini? Farhat heran karena perasaan tadi Melisa masih menyiram bunga di luar. Ngelamunin apa sih mas pagi-pagi? Buruan mandi kita sarapan bareng. Melisa bergegas ke ruangan pakaian untuk menyiapkan baju. Farhat, sebenarnya ia masih canggung karena momen semalam, tapi ia tak ingin terlalu kentara kalau sebenarnya ia gugup kalau dekat dengan Farhat. Farhat mengikuti Melisa ke ruang pakaian. Kamu nggak marah sayang? Soal apa? Melisa tak mengerti dengan pertanyaan Farhat. Tadi malam, ujar Farhat terbatak. Kenapa marah? Bukannya itu wajar terjadi pada orang yang udah menikah? Melisa pun menjawab dengan gugup serta wajah merah dan panas. Terima kasih sayang. Farhat memeluk tubuh Melisa hingga tenggelam di dadanya. Mandi dulu, bau keringat mas. Melisa merasa tubuhnya panas dingin lagi kala bersentuhan dengan Farhat. Iya sayang. Mas mandi dulu ya. Yes, batin Farhat kegirangan sambil membalikkan badan dan mengepalkan kedua tangannya di depan dada, sehingga membuat selimut yang sedari tadi ia jepit di ketiak melorot sampai ke kaki, tapi Farhat dengan santai meninggalkan selimut itu dan berjalan tanpa sehelai benang pun ke kamar mandi. Tahu dia nggak marah dari kemarin-kemarin ku sikat abis, batinnya sambil tersenyum lebar. Sementara Melisa terduduk lemas di depan lemari karena ulah Farhat yang terlalu barbar menanggalkan selimut itu di depan matanya. Orang tua itu, gumamnya dengan wajah lemas hampir tak sadarkan diri.
Bersambung. Jangan lupa subscribe ya Sobat Curhat.